Saya sangat senang bertemu kembali dengan Anda sekalian di channel YouTube saya, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah Tapanuli dan sekitarnya, atau yang kita namakan Bonapasogit. Setelah selesainya pandemi corona ini, pemerintah akan mulai kembali fokus kepada sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu adalah menjadikan kawasan Danau Toba sebagai prioritas utama destinasi wisata di Indonesia, dan bahkan kini telah mendapat pengakuan dari PBB sebagai geopark. Artinya pembangunan yang sudah ada sebelum dan pada saat berlangsungnya pandemi COVID Corona ini akan semakin terakselerasi. Kita lihat misalnya, kita tidak pernah bayangkan bagaimana jalan tol ini hampir di seluruh Indonesia dan khusus mengenai Sumatera, yaitu pembangunan jalan tol mulai dari Jakarta sampai ke beberapa daerah provinsi dan kabupaten, khusus mengenai pembangunan jalan tol di Sumatera Utara yang menghubungkan Kota Medan dan daerah-daerah sekitarnya dengan Danau Toba. Kita lihat pembangunan sekarang sudah hampir mendekati target, karena sekarang perjalanan lewat jalan tol dari Medan menuju Parapat sebagai destinasi wisata ini sudah bisa ditempuh dengan waktu yang jauh lebih singkat dari ketika belum ada jalan tol. Kemudian dalam agenda pembangunan jalan tol ini dan akses ke Danau Toba semakin terwujud. Dan kita lihat juga bagaimana pembangunan di sekitar Pulau Samosir dan daerah-daerah hinterlandnya. Nah, ini akan membangun suatu suasana yang baru, di mana daerah ini nanti bisa akan menjadi mesin ekonomi. Nah, walaupun hanya kita katakan bahwa Danau Toba itu menjadi destinasi utama di Indonesia, bukan hanya berwujud pembangunan Danau Toba itu sendiri, tetapi juga akses-akses yang lain dan fasilitas yang lain menuju ke sana. Misalnya dari Medan ke Tanah Karo mungkin akan terwujud karena nanti jalan tol, dan akan lebih mudah masuk ke Danau Toba. Kemudian pembangunan bandara, nah ini salah satu kuncinya.
yang ada di si borong-borong itu, di si langit yang sudah berstatus internasional, itu suatu terobosan yang luar biasa. Karena selama ini untuk menempuh Bona Pasogi, khususnya perapat itu makan waktu. Bahkan saya baca di master plan pembangunan Danau Toba ini juga akan dibangun bandara di Samosir dan akan dibangun juga rel kereta api, sehingga nanti masuk ke Danau Toba dan daerah-daerah hinterlandnya akan sangat mudah, bisa melalui pesawat, bisa melalui mobil pribadi, bus, dan bisa melalui kereta api. Ini luar biasa, nggak pernah kita bayangkan ini akan terjadi. Saya masih ingat waktu saya baru menjabat atau bekerja sebagai dosen, itu bagaimana masuk pariwisata ke daerah pariwisata Danau Toba itu sangat-sangat sulit. Kemudian bagaimana mengawetkan atau menjaga kelestarian alam atau mempromosikan Danau Toba dan pantai barat, daerah-daerah pantai barat, hampir tidak ada. Alokasi anggaran hanya dari reboisasi hutan. Kemudian promosi pariwisata hanya ditangani oleh Dinas Pariwisata dengan membagikan leaflet dan sebagainya. Itu sangat lemah. Kemudian kerjasama antar daerah di sekitar Danau Toba itu bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada kabupaten yang secara maksimal mengalokasikan anggaran untuk pengembangan daerah wisata Danau Toba. Tapi kita bersyukur dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang baru ini bisa terwujud. Berubah semua. Dibangunlah akses jalan, dibangun fasilitas, kemudian disediakan kapal-kapal di sekitar Danau Toba yang memudahkan orang mengunjungi satu daerah dengan lebih nyaman dan lebih cepat. Sangat luar biasa. Dampaknya ini adalah daerah-daerah sekitarnya, termasuk Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, bahkan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga dan Tapanuli Selatan juga akan menerima dampak positif dari perkembangan ini. Yang saya maksudkan di sini adalah apabila pembangunan ini terjadi secara maksimal dan mendapat target sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, ini akan menjadi daerah emas. Bukan saja bagi orang Indonesia, tetapi juga bagi investor-investor luar negeri. Ya, tentu mereka sudah memperhitungkan bahwa kawasan Danau Toba hinterlandnya
dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya sampai ke pinggiran akan menjadi seperti gula yang sangat dikerumuni dan diinginkan oleh semut karena sangat manis. Nah, tentu kita bergembira sebagai penduduk Bonapasogit karena pembangunan di daerah kita mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tetapi perlu ada tantangan yang harus kita pikirkan, yang sekarang kita belum sadari sama sekali, yaitu bagaimana kemajuan yang akseleratif ini bisa berkontribusi kepada kemakmuran masyarakat di sekitar kawasan pantai barat dan kawasan-kawasan lainnya. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Itu yang perlu kita ingat. Ya, secara kasat mata bisa kita katakan kita akan bisa mendapatkan lowongan kerja akibat masuknya investor-investor dari luar ke kawasan ini. Tetapi pada umumnya ini hukum alam dan hukum warga yang telah terbukti menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah akibat masuknya investor yang begitu banyak sering menyingkirkan penduduk lokal dari mesin ekonomi. Ya, kita lihat penduduk aborigin di Australia misalnya, mereka itu terpinggir dari pendatang-pendatang yang memasuki kawasan ini dari Inggris. Tapi pemerintah Australia sangat bijaksana, sekarang telah memberikan prioritas utama kepada pembangunan masyarakat aborigin. Begitu juga Indian di Amerika juga terbelakang. Kita lihat juga Penang, Malaysia. Tadinya di situ penduduknya adalah orang Melayu, masyarakat Melayu. Sekarang kita sudah jarang menemukan masyarakat Melayu yang memegang peranan atau mesin ekonomi, mesin industri yang ada di kawasan itu. Nah, ini sudah hukum alam. Tetapi kita harus belajar dari kondisi seperti ini bahwa penduduk setempat yang ada di Bonapasogit harus mengambil keuntungan dari pembangunan yang begitu pesat. Kenapa saya katakan begitu? Karena investor asing akan masuk dan warga-warga lainnya dari daerah lain juga akan masuk. Sudah barang tentu kita tak bisa tolak itu. Khusus mengenai warga asing dari luar Sumatera misalnya atau luar Bonapasogit, itu nggak bisa kita hambat. Karena ini negara kesatuan Republik Indonesia, siapa saja bisa menempati setiap cental tanah yang ada di Indonesia. Nggak bisa.
Bahkan investor asing pun nggak bisa kita batasi atau kita larang. Karena ini sudah menjadi tatanan kerjasama bilateral dan multilateral. Tetapi kita harus bisa memanfaatkan ini untuk kesejahteraan kita sendiri. Kita harus bisa menikmati kemajuan pembangunan yang ada di situ, seperti halnya para pendatang yang datang ke lokasi ini. Yang paling penting adalah untuk membuka atau melakukan investasi di satu daerah dibutuhkan lahan. Lahan untuk mendirikan fasilitas ekonominya, umpamanya pembangunan hotel dan resort-resort wisata dengan ciri khas yang didesain sedemikian rupa oleh para pakar yang tentu sudah sangat berpengalaman di bidang itu. Lalu bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana kita juga memegang mesin ekonomi di sini? Ini yang perlu. Nanti mereka karena membutuhkan lahan, mereka akan mencoba membeli tanah yang merupakan tanah warisan dengan harga yang mahal, cukup mahal, karena mereka sudah mempunyai estimasi tentang itu. Ya, sementara kita tergiur dengan tawaran seperti itu. Lalu tanpa pertimbangan yang matang, kita menyerahkan dan kita menjual. Ya. Jadi, akibatnya apa? Nanti setelah ini semua kita jual, lalu kita merasa senang untuk sementara. Bahkan saya dengar di suatu daerah tanahnya dibebaskan, dibeli, lalu uangnya itu dipergunakan untuk membeli mobil mewah, bukan untuk hal-hal yang produktif, yang menggerakkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarganya. Jadi pemeliharaan mobil mewah ini kan sangat mahal. Berapa lama kita bisa menanggung minyak, perawatan atau maintenance? Berapa lama? Setelah kita tidak mampu lagi nanti, ya kita akan jual. Lalu kita mau mencari pekerjaan, kita tidak mempunyai keahlian. Lalu mau kemana kita? Kita akan terpinggir. Kita perlu, misalnya seperti Bali dan Yogyakarta, sudah bisa mempelajari apa yang terjadi. Di Bali misalnya, lokasi-lokasi tertentu tidak bisa dijual. Di Yogyakarta juga bisa begitu. Jadi kalaupun ada jual beli, hasil
penjualan ini harus dibuat untuk tujuan ekonomi yang produktif, yang menguntungkan semua orang. Ini kita harus belajar dari apa yang terjadi di negara-negara lain. Kita adalah penghuni, penduduk asli, pemilik tanah, pemilik harta, dan pemilik semuanya di situ. Apabila terjadi perubahan yang begitu besar, industri booming, economic booming, dan sebagainya, justru kita harus bisa menikmati itu. Jangan hanya senang pada awalnya saja. Pemerintah kabupaten dan kota di sekitar kawasan ini semestinya juga harus mengedukasi masyarakat bagaimana mengambil manfaat dari perkembangan yang ada. Perlu dilakukan perembukan diskusi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, anggota-anggota DPRD. Bagaimana perkembangan ini bisa mensejahterakan penduduk setempat. Harus dipikirkan itu. Kita mau hidup panjang, bukan hanya pada awal-awal terjadinya pembangunan. Tetapi juga kita harus jadi pemain di dalamnya, bukan penonton. Yang paling penting lagi adalah perubahan suatu kondisi akibat perubahan di bidang kemajuan, pembangunan, teknologi, dan yang lain-lain akan membonceng perubahan-perubahan lainnya, yaitu perubahan budaya dan perubahan bahasa. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa adat dan bahasa Batak harus dipertahankan. Ya, kan yang akan datang nanti ke sini kan sudah beragam suku, beragam bahasa, beragam budaya. Ya. Jangan ini menggusur bahasa dan budaya kita. Karena bahasa dan budaya kita adalah identitas atau jati diri kita. Kan begitu dulu, waktu Belanda datang ke Indonesia, ya pertama-tama yang dimasukinya adalah budayanya dulu. Dan bahasanya, aspek sosialnya, dengan divide et impera. Ya, apa yang terjadi? Kemunduran terjadi. Begitu juga waktu datang Jepang, perlakuan yang sama, bahkan lebih keras daripada sistem yang ada pada saat Belanda menjajah Indonesia.
Kita tidak mau menyamakan dengan ini. Tetapi yang kita maksudkan adalah kalau misalnya mesin-mesin perekonomian kita sudah dikuasai para pendatang, lalu budaya dan bahasa kita tersingkir, maka kita di situ adalah hanya sebagai warga atau penduduk nomor 2, tidak bisa menikmati hasil perkembangan ekonomi, aset leluhur kita sudah kita jual, bahasa dan budaya kita juga hilang. Jadi mau bagaimana kita? Ini mulai sekarang harus dipikirkan. Saya tidak tahu dengan jelas apakah ada undang-undang yang bisa dijanjikan menjadi landasan peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota untuk mengatur jual beli lahan, untuk mengatur bagaimana itu supaya bermanfaat kepada penduduk setempat. Bukan hanya supaya ekonomi bisa berjalan dengan sangat akseleratif, tanpa mempertimbangkan bagaimana penduduk setempat. Jadi sekali lagi perlu kita sadari hal-hal yang seperti ini secara dini. Saya juga kurang memahami bagaimana itu land reform, ya. Bagaimana misalnya status hutan, sawah, dan lokasi-lokasi lainnya yang telah diwarisi dari generasi ke generasi, ya, tetapi dengan status milik negara atau misalnya hutan register. Itu perlu dipikirkan itu. Apakah ada undang-undang yang bisa mengembalikan itu, membuat status yang kuat atas kepemilikan dan pemanfaatan lahan-lahan ini oleh masyarakat. Dengan menerbitkan sertifikat misalnya. Saya khawatir kalau misalnya lahan masyarakat yang sudah dikuasai berpuluh-puluh tahun, dari generasi-generasi, ratusan tahun, bahkan saya dibesarkan dan saya sekarang menjadi profesor dari hasil hutan menderes. Karena ini adalah tanah nenek moyang saya. Nah, perlu diberikan status yang kuat untuk kondisi seperti ini, karena kalau ini misalnya bisa statusnya membingungkan, ini dapat dimanfaatkan oleh mafia-mafia untuk menguasai tanah rakyat dengan berbagai dalil, berbagai alasan.
karena mempunyai modal yang sangat besar. Kita tidak mau seperti itu. Kita ini warga negara Indonesia. Kita ini manusia. Kita ini sebenarnya mempunyai kebutuhan yang terbatas karena semua yang kita miliki itu tidak bisa kita nikmati. Saya lihat di beberapa daerah, waktu saya misalnya pulang ke kampung halaman saya tidak melihat lagi banyak penduduk asli yang mempunyai rumah besar. Rumahnya tetap seperti gubuk, tapi yang datang ke situ membangun rumah-rumah seperti rumah di kota Medan dan Jakarta. Nah, ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Dan kesadaran masyarakat juga perlu. Kita jangan terlalu mudah tergoda untuk menjual aset-aset yang kita miliki. Kita harus berpikir panjang. Kalau saya jual ini untuk apa? Apakah bisa untuk membuka usaha, membangun ekonomi rumah tangga, dan membangun ekonomi satu kampung? Nah, memang itu hukum alam. Orang yang paling pintar dan mempunyai paling banyak modal akan menguasai apa saja yang diinginkannya. Tetapi kalau kita punya pikiran yang jernih, berdiri di atas adat dan budaya kita, kita akan berpikir matang. Tidak ada salahnya menjual tanah dan menjual aset lainnya kalau itu dimaksudkan untuk hal-hal yang produktif. Jadi penting kita ingat itu semua. Pemerintah daerah dan DPRD harus jeli melihat hal seperti ini. Melihat celah undang-undang untuk membuat perda agar masyarakat setempat diuntungkan dari perkembangan ekonomi dan pembangunan yang revolusioner. Saya rasa kalau kita menyadari kearifan lokal, adat dan bahasa kita, setidaknya kita akan dibentengi dengan cinta pada tanah air, pada Bonapasogit. Perlu kita lihat ini. Jadi kita di Bonapasogit bukan anti pendatang, itu tidak ada hak kita untuk menolak orang. Itu hak semua warga negara, bahkan semua umat manusia untuk tinggal di mana-mana. Tapi kita harus pandai agar kita bisa bertahan dan bahkan menikmati hasil dari perubahan revolusioner itu.
Itu yang penting kita ingat semua. Dan sekali lagi, adat dan budaya kita, bahasa kita akan menjauhkan kita dari pikiran jangka pendek. Orang Batak itu terkenal orang pintar. Di tingkat daerah, di tingkat nasional, bahkan di dunia. Saya juga menghimbau supaya memberikan perhatian kepada kondisi sekarang ini. Kalau perlu, kalau sudah sukses di perantauan, silahkan berinvestasi di kampung, seperti Luhut Panjaitan misalnya, TBC Lalahi, Sahala Panggabean. Ya harus, karena mereka tidak mungkin datang ke situ menanamkan investasi hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan kampung halamannya. Dan sudah tiba saatnya para generasi muda di Bonapasugit memikirkan bahwa kehidupan di Bonapasugit juga sangat prospektif. Tidak perlu lagi harus ke Jakarta, ke Medan, ke Bandung, ke Surabaya. Tetapi di sana terbuka lebar celah-celah ekonomi yang bisa Anda mainkan. Dengan demikian Anda akan mentransfer pengetahuan Anda kepada masyarakat setempat. Dan mereka juga akan mengambil manfaat dari apa yang Anda lakukan. Ini sengaja saya katakan secara gamblang tanpa menggunakan angka-angka atau data statistik, supaya lebih mudah dipahami oleh semua pihak, khususnya masyarakat setempat. Kita bergembira menyambut pembangunan yang begitu pesat di Indonesia, di seluruh Indonesia, termasuk di pulau-pulau terluar, daerah-daerah perbatasan dan sebagainya, khususnya di pantai barat, di Bonapasugit, yang tidak pernah kita mimpikan. Semoga bangsa kita ini berkembang ke arah yang lebih maju, tetapi kondusif dan kohesif. Persatuan dan kesatuan sesama warga negara harus terus dikembangkan. Dari manapun kita berasal, pindah kemanapun kita berada, kita harus kembangkan keberagaman untuk persatuan, untuk kepentingan bersama. Mari saling belajar, saling transfer pengalaman dan pengetahuan, bukan untuk bagaimana menguasai. Saya rasa cukup disitulah dulu pembicaraan kita pada malam ini. Kita akan bicarakan lagi hal-hal yang lain pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian.